Salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 4. Di dalam kelas minggu lepas, kita telah belajar tentang ciri-ciri individu yang berkepribadian mulia dan juga cara untuk mempraktikkan kepribadian mulia. Dan hari ini kita akan fokus kepada dua tajuk yang utama, yaitu kepentingan kepribadian mulia, dan juga kita akan membuat perbandingan tingkah laku berkepribadian mulia dengan bukan berkepribadian mulia. Jadi jangan kemana-mana, jom kita belajar bersama-sama. Let's go. Oke, sekarang ini kita fokus kepada tajuk yang pertama, yaitu kepentingan kepribadian mulia. Ada beberapa perkara yang saya sudah senaraikan di sini untuk melihat kepentingan kepribadian mulia kepada kita semua. Yang pertama ialah sentiasa melakukan yang positif. Orang yang berkepribadian mulia tidak akan melakukan perkara-perkara yang negatif, malah mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara negatif. Yang kedua ialah disenangi ramai. Apabila kita mempunyai sifat-sifat dan kepribadian mulia, pasti tidak akan ada orang yang akan membenci kita, tetapi mereka akan sentiasa menyenangi kita. Mereka akan berkawan dengan kita. Mereka tidak akan segan-segan untuk bertanya kepada kita. Maka jadilah orang yang berkepribadian mulia. Perkara yang ketiga ialah menjamin kebahagiaan. Sudah pasti orang yang mempunyai kepribadian mulia akan sentiasa bahagia karena mereka bersyukur, karena mereka sentiasa melakukan yang terbaik, karena mereka akan sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi mereka. Yang keempat ialah ia akan memberikan ketenangan jiwa kepada kita. Apabila kita berkepribadian mulia, pasti jiwa kita akan tenang. Kita tidak akan ada rasa benci, kita tidak akan ada rasa dendam, hasad dengki kepada orang lain. Bibir kita akan sentiasa tersenyum dan ketawa karena kita bahagia. Yang seterusnya ialah dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain. Sudah pasti orang yang berkepribadian mulia akan dipandang mulia oleh orang lain karena perbuatan kita, karena perlakuan kita, karena cara kita berpikir adalah sungguh menyenangkan orang lain. Yang keenam ialah menjadi teladan kepada orang lain. Apabila kita mempraktikkan kepribadian mulia di dalam kehidupan seharian, sudah pasti orang lain akan melihat kita, adik-adik kita akan melihat kita, sepupu-sepupu kita, ahli-ahli keluarga kita yang lain, rakan-rakan kita pasti akan melihat kepada perbuatan kita itu, sehingga mereka ingin meneladani apa yang telah kita lakukan sebagai insan yang berkepribadian mulia. Contoh yang terakhir ialah orang yang berkepribadian mulia ini akan mencapai matlamat hidup yang diingini. Oleh karena kita berkepribadian mulia, kita akan rajin, kita akan sentiasa berusaha, kita akan melakukan perkara-perkara yang positif, sehingga Tuhan akan memberikan berkat kepada kita, hikmat kebijaksanaan kepada kita di dalam kehidupan, sehingga kita akan dapat mencapai perkara-perkara yang kita ingini. Sekarang mari kita lihat pula apakah perbandingan antara orang yang berkepribadian mulia dan juga orang yang bukan berkepribadian mulia. Orang yang berkepribadian mulia akan sanggup menghadapi cabaran dalam kehidupan. Manakala orang yang tidak berkepribadian mulia akan mudah berputus asa dalam usaha mencapai kejayaan. Orang yang berkepribadian mulia juga akan sentiasa bersyukur di dalam kehidupan. Sementara orang yang tidak berkepribadian mulia akan hianat dan sentiasa bersangka buruk. Selain daripada itu, orang yang berkepribadian mulia akan berjimat cermat dalam perbelanjaan. Sementara orang yang bukan berkepribadian mulia akan tamak dan boros. Selain daripada itu juga, orang yang berkepribadian mulia akan bekerja sama dan saling menolong. Sementara orang yang tidak berkepribadian mulia mementingkan diri sendiri. Orang yang berkepribadian mulia akan bersikap amanah di dalam tugasan dan juga dalam kehidupan seharian. Sementara orang yang tidak berkepribadian mulia akan tidak jujur di dalam kehidupan mereka. Contoh yang terakhir ialah orang yang berkepribadian mulia sederhana dalam pertuturan dan perlakuan. Sementara orang yang bukan berkepribadian mulia akan pemarah dan tidak sabar. Percaya ataupun tidak, negara kita, masyarakat kita, keluarga kita memerlukan individu-individu
yang berkepribadian mulia, yang seimbang dari segi intelek, rohani, dan jasmani, dan generasi-generasi yang terus mementingkan kepribadian mulia. Saya berharap topik yang kita pelajari pada hari ini akan memberikan impak yang cukup besar di dalam kehidupan kamu dan kita semua. Jangan lupa untuk salin nota dan juga catatkan nota-nota penting di dalam buku nota masing-masing sebagai tugasan kamu hari ini. Jika ada perkara-perkara yang kamu tidak pahami, jangan lupa untuk bertanya secara pribadi, sama ada di WhatsApp ataupun tinggalkan komen dan soalan-soalan Anda di bawah video ini. Jangan berputus asa untuk mengejar kejayaan, jangan berputus asa untuk mencapai cita-cita kamu. Pandemik bukan penghalang. Kuncinya adalah berusaha dan berdoa. Itu saja untuk hari ini. Bye-bye.